Butuh rekomen HP 2 jutaan? Kayaknya kalian nggak boleh ngelewatin review saya kali ini. Harga aman, spek lumayan, dan desain nggak ngecewain. Halo guys, selamat datang di channel YouTube Reviewverse. Saya Hari, dan kali ini saya mau nge-review sebuah handphone terbaru dari Vivo. Namanya Vivo Y27. Ini adalah HP yang bertarung di segmen harga 2 jutaan. Dan ini adalah box dari Vivo Y27. Di belakangnya kita akan menemukan spesifikasi teknis yang bisa memberi kita informasi singkat, antara lain baterai, memori, layar, dan kameranya. Untuk baterainya, dia menggunakan kapasitas 5000 mAh dengan pengecasan 44 watt flash charge. Kemudian didukung dengan RAM 6 GB dan ROM 128 GB dengan layar Full HD Plus dan kamera 50 megapiksel. Dapur pacunya nggak ditulis di box, tapi tenang aja, kalian bisa simak detailnya di ulasan kita soal performa. Jadi jangan lupa ikutin review kita sampai selesai ya. Nah, sebelum kita ulas panjang lebar soal HP ini, kita bakal unboxing dulu paket penjualan HP dengan tagline Gaya Sultan Performa Jagoan ini. Penting nggak penting sih menurut saya, tapi kadang ada sih orang yang butuh info ini. Jadi ya kita gas aja unboxing. Lagian bongkar-bongkar itu rasanya satisfying BGT. Apalagi pas kletekin plastiknya. Aduh, enak banget di kuping. Bunyi barang baru gitu. Oke. Sekarang kita intip satu-satu isi di dalam paket penjualannya. Ngasih apa aja sih Vivo buat pembeli Y27 ini? Yang pertama kita keluarin tentu saja unit HP-nya. Nah, ini dia si Vivo Y27. Kemudian kita bongkar-bongkar lagi dan saya nemu softcase bening yang lentur buat pelindung HP-nya. Dan saya juga nemu kartu perdana Telkomsel. Lumayan nih buat kalian yang belum punya kartu perdana. Lanjut kita bongkar lagi. Dan saya nemu SIM ejector buat ngeluarin dudukan SIM card. Bendanya sekecil ini nih. Kemudian ada buku panduan dan kartu garansi juga. Buat yang gabut, bolehlah dibaca-baca sampai tamat. Siapa tahu kalau diapalin keluar pas ulangan di sekolah. Lagian lumayan sih ada beberapa info menarik yang bisa kita peroleh di situ. Dan ini adalah adapter atau kepala charger yang punya output 44 watt. Untung masih ada ya, kan sekarang banyak HP tuh yang mulai ngilangin charger di paket penjualan. Saya juga nemu kabel data Type-C yang mendukung OTG. Itu dia isi yang ada di dalam paket penjualannya. Oke, sekarang kita mulai dengan ngomongin desainnya dulu. Kesan pertama ngelihat si Vivo Y27 ini sebenarnya kayak ngelihat diri saya sendiri. Keren dan agak-agak stylish gitu. Enggak deng. Tapi jujur, desainnya emang lumayan cakep kok. Eksterior Vivo Y27 ini terbuat dari material plastik polikarbonat gitu. Tapi bahannya solid dan nggak murahan saat dipegang. Pokoknya nggak recehan sih, nggak ringkih dan masih relatif bagus kalau menurut saya. Konstruksi bodinya dibikin menyikut tegas dan tajam kayak omongan mantan. Enggak lah, pokoknya sudut-sudutnya lebih kotak dan tegas gitu. Tapi masih nyaman kok kalau dipegang. Tombol power dan volume ada di ruas kanan. SIM tray-nya ada di bagian atas. Oh iya, SIM tray ini terdiri dari 3 slot kartu. Yang 2 buat slot nano SIM card, yang bisa dual standby, dan satu lagi buat slot kartu memori micro SD. Satu catatan lagi, tombol power di HP ini menyatu dengan sensor sidik jari. Pas dioperasiin cukup cepat dan presisi. Warnanya juga oke. Yang saya pegang ini namanya Sea Blue. Jadi kayak ada efek cahaya biru kotak-kotak pas kena sinar matahari. Untuk seri ini sebenarnya ada juga opsi warna lain yaitu hitam. Desain kameranya berkonsep 2 bulatan kayak mata ikan. Gaya begini tergantung selera ya. Tapi tampilan Vivo Y27 ini saya suka sih. Nggak terlalu ekstrim tapi masih kelihatan keren dan tampilannya jadi kekinian. Dan yang bikin saya seneng, Vivo masih menyediakan port audio 3,5 mm di bagian bawah. Secara kita masih bisa pakai headset biasa. Sekarang mulai banyak HP yang ngilangin port kayak gini, karena udah banyak TWS dan earbuds. Asal tahu aja sebenarnya headset wireless kayak gini nih nyedot baterai.
Cuman emang bedanya lebih simpel, ya masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya lah. Buat tambahan, di sebelah port audio ini ada juga speaker mononya. Sambil saya ngomong tadi, sebenarnya saya juga lagi nunggu durasi power on HP-nya, dan sekarang ini udah on. Karena layarnya udah hidup, sekarang kita langsung aja ngomongin displaynya. Di bagian layar sentuhnya, Vivo Y27 menggunakan material plastik kaca 2,5D berbasis dynamic design ala Vivo. Layar LCD HP ini punya bentang layar 6,64 inci. Lumayan luas sih, dan bezelnya pun nggak terlalu tebal. Resolusinya oke, yaitu 1388 x 1080 pixel atau Full HD+, dengan refresh rate 60 fps. Y27 memakai konsep poni bergaya water drop buat nempatin kamera selfie-nya. Panel sentuh kapasitifnya mengusung teknologi sunlight display dengan tingkat kecerahan sampai 600 nits. Di kondisi outdoor di bawah terik matahari masih aman sih, tapi kita wajib ngatur brightness ke setting maksimal supaya gambar tetap kelihatan jelas. Untuk HP harga 2 jutaan, panel display Vivo Y27 ini termasuk standar ya, masih worth it sih. Apalagi ada sertifikasi IP54 yang juga membuatnya aman dari debu dan percikan air. Kena gerimis-gerimis kecil masih boleh lah. Soal antarmuka, Vivo Y27 udah ngadopsi antarmuka Fantouch OS 13. Nah, ini berjalan di atas sistem operasi Android 13. Fans Vivo pasti bakal langsung familiar sama tampilannya. Tampilan icon dan grafis antarmukanya nyaman dan memudahkan sih menurut kami. Transisi layar dan pengalaman pengoperasian juga smooth dan minim bug. So far antarmukanya nggak ngecewain. Nah, ini tadi yang kita bahas di awal. Buat performanya, Vivo Y27 mempersenjatai diri dengan dapur pacu besutan MediaTek, yaitu Helio G85. Emang bukan yang paling gahar sih, tapi untuk kelasnya masih cukup oke lah menurut saya. Chipset ini udah ngelewatin proses pabrikasi 12 nanometer dengan TDP atau Thermal Design Power sebesar 5 watt. Untuk kelas entry level sangat membantu dalam penghematan daya. Sedangkan untuk membantu kinerjanya, dapur pacu ini mengandalkan prosesor octa-core yang terdiri dari 2 core Cortex A75 dengan frekuensi 2 GHz, ini untuk performa, dan 6 core Cortex A55 dengan frekuensi 1,8 GHz, ini untuk efisiensi dayanya. Sedangkan buat pengolah grafisnya, GPU yang digunakan adalah Mali G52MC2 dengan frekuensi mencapai 1000 MHz. Game-game standar yang populer kayak Free Fire atau Mobile Legends masih kuat digeber, dilahap tanpa lag. Saya mengujinya secara langsung untuk main beberapa game. Hasilnya ya si Vivo Y27 ini bisa ngejalanin game kayak Mobile Legends dengan lancar dan mulus. Itu pakai setelan grafik high dengan FPS high, masih oke. HP juga masih relatif stabil ya, kalau kita memacunya buat main game standar dengan durasi yang biasa. Ya setengah jam sampai 1-2 jam lah. Sebenarnya bukan hanya chipset ya, RAM juga berpengaruh dalam mendukung performa Vivo Y27. Nah, di sektor ini Vivo udah membenamkan RAM dengan memori 6 GB. Asiknya lagi, kita bisa memperluas RAM ini dengan memori booster sampai 6 GB. Asal tahu ya, semakin besar pemakaian RAM, bakal membuat kinerja HP juga makin lambat. RAM juga akan semakin mengecil dengan semakin banyak aplikasi yang terinstall. Jadi kinerjanya juga akan semakin melambat. Ini akan berpengaruh ke kinerja si HP itu sendiri. Kalau boleh saya saranin sih, install aplikasi yang benar-benar diperluin aja. Atau misal kalian bisa hapus aplikasi yang nggak perlu kalau udah numpuk. Dan sebenarnya nih, sisa-sisa file aplikasi juga bisa membebani memori sistem. Satu lagi, buat nyimpen foto, video, atau file-file, Vivo Y27 udah nyediain memori internal yang cukup gede, 128 GB. Ini lumayan gede sih menurut saya. Tapi kalau masih kurang puas, kalian juga bisa pasang micro SD buat ekspansi memorinya. Kapasitasnya juga gede banget, bisa sampai 1 TB. Oh ya, aspek fotografi dan videografi di HP ini wajib kalian perhatiin juga. Biarpun ada di kelas entry, Vivo Y27 udah ngantongin kamera utama dengan resolusi sampai 50 megapiksel. Kamera ini punya aperture f1.8 dan didukung oleh autofocus PDAF. Kalau bicara teknis, resolusi yang ditawarin HP ini udah cukup gede.
Seenggaknya buat foto-foto normal dengan mode otomatis hasilnya masih bisa diandelin, khususnya buat kondisi outdoor ya di siang hari. Foto-foto dan gambar yang dihasilin bisa menangkap detail dengan cukup baik. Pengolahan perangkat lunak buat kameranya juga nggak terlalu ngecewain kok. Nah, buat foto malam hari atau dalam kondisi gelap memang agak-agak tricky. Kalau pengen hasilnya bagus, kalian harus pinter-pinter milih pencahayaan dan hindarin goncangan sebisa mungkin. Kalian juga bisa manfaatin night mode sama lampu kilat sesuai kondisi lah. Hasil foto malamnya menurut kami masih bisa diandelin sih. Emang kemampuan nangkap detailnya nggak sebaik pas siang hari atau pas cahaya melimpah. Tapi untuk level harganya masih oke lah dan bisa kompetisi sama yang lain. Sayangnya buat yang suka foto-foto estetik pemandangan gitu, HP ini nggak dibekalin lensa ultrawide. Jadi kamera utamanya cuma ditemani sensor kedalaman atau depth 2 megapiksel. Ini buat ngebantu ngedapetin foto-foto bokeh. Untuk bagian depan, Vivo Y27 nyiapin kamera selfie dengan resolusi 8 megapiksel. Aperturnya f2.0. Hasil kameranya ya lumayan lah, biarpun resolusinya nggak terlalu gede. Buat videografi, outputnya ada dua opsi, HD dan Full HD. Tapi kamera depan dan belakang bisa rekam resolusi maksimal 1080p pada 30 fps. Wow, so hot. Oke, sekarang kita sedang mencoba kemampuan rekam video Vivo Y27 di malam hari. Kali ini kita memakai resolusi Full HD pada 30 fps. Stamina HP ini cukup bagus karena kapasitasnya 5000 mAh, gede banget sih. Nonton YouTube sejam cuman ngabisin baterai sekitar 6-7%. Buat ngegame kayak Mobile Legends, paling baterainya terkuras sekitar 9-10%. Tapi yang lebih menarik adalah fitur flash charge di HP ini yang outputnya sampai 44 watt. Ini sangat ngebantu ngatasin lamanya pengisian baterai dengan kapasitas gede kayak Vivo ini. Gimana enggak? Vivo Y27 bisa ngisi daya sampai 30% hanya dalam waktu kurang lebih 15 menit aja. Dan satu lagi, HP ini juga didukung fitur Nighttime Charging Protection. Jadi dia bisa ngelindungin HP pas lagi ngecas malam-malam atau pas ditinggal tidur. Nah, itu dia review Vivo Y27 saya, mudah-mudahan bisa membantu. Gimana? Kalian minat? Nah, itulah tadi review Vivo Y27 kami. Handphone ini adalah handphone kelas menengah bawah yang cukup worth it menurut kami. Karena didukung dengan kamera yang cukup baik 50 megapiksel. Dan dia juga punya baterai yang kapasitasnya cukup jumbo, 5000 mAh. Untuk dapur pacunya menurut kami juga termasuk powerful. Jadi buat kalian yang pengen cari HP harga 2 jutaan, ini adalah salah satu alternatif terbaik. Oke, sekian review kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube kita. Dan nantikan video review kami selanjutnya.
Hari pamit. Bye-bye.